Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini boleh berjumpa kembali. Kita akan merenungkan kembali tentang esensi panggilan kita untuk hidup bersama dan bagaimana sebenarnya kita menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan bersama. Kita akan merenungkan satu bagian yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita boleh melihat dalam era modern ini, kehidupan bersama menjadi sukar sekali untuk ditemukan di tengah kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana keluarga, orang tua, anak, memiliki relasi yang sulit di tengah zaman modern yang begitu pesat berkembang ini. Orang sibuk dengan dunianya sendiri, di mana dunia itu sedang dibangun di dalam gadget kita masing-masing, terutama melalui handphone ataupun tablet kita. Kita sibuk dengan dunia kita sendiri, sehingga tidak heran komunikasi itu sulit untuk dibangun. Ketika komunikasi sulit untuk dibangun, akan terjadi konflik, relasi yang renggang satu dengan yang lain. Begitu juga di tengah-tengah hidup yang begitu pesat ini, kita diajarkan untuk hidup secara individual, tidak peduli orang lain, melihat diri secara superior dan melihat orang lain secara inferior. Kehidupan yang kita bisa temuin di keluarga maupun juga di masyarakat saat ini membuat kehidupan bersama itu menjadi sukar untuk bisa ditemukan. Terutama juga ketika kita renungkan ini kembali, keberadaan gereja di mana kita ada pada saat ini juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan ini, di mana orang tidak peduli satu dengan yang lain. Kasih menjadi dingin, bahkan konflik ada di mana-mana. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Kita bisa menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh, bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, namun dikatakan karena Kristus Yesus. Ayat 10 mengajarkan kepada kita hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyatukan kita satu dengan yang lain di tengah perbedaan, dan juga melalui Yesuslah setiap permasalahan konflik di tengah kehidupan bersama kita juga bisa diselesaikan. Sebagaimana dalam 1 Korintus yang kita baca, terjadi konflik di sana antar jemaat, ada yang merasa hebat satu dengan yang lain, bahkan menilai orang lain lebih rendah dari diri mereka. Namun Paulus katakan, kita semua tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, karena kita semua sama di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang telah menerima kemurahan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita boleh memfokuskan hidup kita kepada Injil Tuhan dan menerima Injil itu, sehingga hidup kita diperbarui dan kita bisa memperbarui komunitas yang ada, baik keluarga, gereja, ataupun masyarakat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.